Sistem gerak pada hewan. Materi IPA kelas 8 semester 1. Gerak pada hewan. Hewan itu bergerak dengan berbagai macam cara. Ada yang dengan berjalan, berlari, terbang, berenang, merayap, dan lain sebagainya. Nah, hewan-hewan itu sangat banyak macamnya, dan mereka tinggal di tempat yang berbeda-beda. Ada yang tinggal di darat, ada yang tinggal di air, ada yang tinggal di udara. Nah, yang pertama kita bahas gerak hewan dalam air. Gaya angkat air yang besar dan massa jenis hewan yang kecil itu dapat menyebabkan hewan tersebut itu dapat melayang di dalam air, sehingga untuk bergerak mereka itu akan menggunakan energi yang sedikit sehingga lebih hemat. Nah, ini contoh ikan-ikan yang melayang-layang di dalam air. Kemudian salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan di air itu adalah bentuk torpedo, atau ini lebih dikenal dengan nama streamline. Ini merupakan suatu bentuk tubuh yang memungkinkan hewan tersebut itu untuk meliuk-liuk atau berenang-renang dari kiri ke kanan. Bentuk tubuh ikan yang streamline atau torpedo tadi itu berfungsi untuk mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air. Ekor dan sirip itu, ekornya itu lebih lebar, yang fungsinya itu untuk mendorong gerakan ikan supaya dapat maju. Sedangkan siripnya itu untuk mengarahkan supaya ikannya itu dapat berbelok ke kiri atau ke kanan. Selanjutnya kita akan membahas gerak hewan di udara. Jadi tubuh hewan yang di udara ini tentu saja terbang. Itu supaya bisa terbang itu harus memiliki gaya angkat yang besar. Itu untuk mengimbangi gaya gravitasi yang arahnya ke bawah. Nah, salah satu upaya untuk memperbesar gaya angkat dengan memanfaatkan sayap yang dimiliki oleh hewan yang terbang tersebut. Nah, ini contohnya yaitu burung-burung itu pasti sebagian besar punya sayap itu untuk terbang. Kemudian bentuk sayapnya sendiri itu adalah airfoil, itu yang membuat udara mengalir pada bagian atas dari sayap itu lebih cepat daripada bagian bawahnya. Ini mengakibatkan ada daya yang angkatnya. Kemudian saat sayapnya itu dikepakkan, udara itu akan mengalir ke bawah. Nah, dorongan ke bawah tersebut itu akan menghasilkan gaya yang berlawanan arah, sehingga burung itu akan terangkat
ke atas. Ya, ini untuk strukturnya dari sayap dari burung. Sekarang kita lanjutkan ke yang ketiga, yaitu gerak hewan di darat. Untuk hewan di darat itu kecenderungannya hewan tersebut itu istilahnya itu adalah memiliki otot dan tulang yang berkuat supaya mereka dapat berlari atau berjalan dengan baik, karena itu membutuhkan sistem gerak untuk menggerakkan, yaitu otot dan tulang tersebut. Jadi ini otot dan tulang itu diperlukan untuk mengatasi inersia. Inersia itu kecenderungan tubuh untuk diam atau mempertahankan posisinya, dan untuk menyimpan energi pegas atau elastisitas untuk melakukan berbagai aktivitas. Nah, itu perlu otot. Ini untuk contoh hewan-hewan yang mampu untuk berlari cepat. Sedangkan untuk hewan-hewan yang lebih besar seperti gajah, kerbau, ini memiliki massa tubuh yang besar. Akibatnya untuk bergerak itu gajah dan kerbau itu harus melawan inersia yang nilainya itu juga besar, sehingga tentu saja membutuhkan energi yang lebih besar dibandingkan dengan hewan yang ukuran tubuhnya lebih kecil. Ini gambar dari gajah dan kerbau. Nah, bentuk kaki yang lebih ramping itu membuat kijang dan citah saat berlari itu lebih banyak melompat ke udara dan meluncur di udara, sehingga bisa berlari dengan lebih cepat dari hewan yang lain, karena dia inersianya lebih kecil, sehingga melawannya juga membutuhkan energi yang lebih sedikit, sehingga mampu berlari dengan cepat. Ya. Terima kasih untuk materi hari ini.